karuniakan kami pemahaman. Masya Allah ya. Ustazah, sholat taraweh jam 4 subuh boleh nggak? Boleh aja. Selagi belum azan subuh masih bisa. Karena batas taraweh, batas witir itu adalah azan subuh ya. Jadi masih bisa. Misalnya azan subuhnya 4.30, tarawehnya jam 4 atau tahajud jam 4 masih bisa. Siap Mbak Umi Siti? Oke Mbak Amira. Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Nunung, Mbak Arumi ya. Siap Mbak Alia, Mbak Dewi ya. Tadi ada yang nanya apa ya di awal ya? Aku lupa sih. Oke, boleh dicatat lagi ya yang tadi ya di awal ya. Siap Mbak Nunung. Iya, siap Mbak Bes. Jazakumullah khairan kasir ya. Ustazah, siap Mbak Umi Siti. Ya, pengganti yang tadi siang padahal tinggal 5 menit lagi aja. Ya. Oke, boleh nggak habis witir dulu kemudian taraweh di waktu tahajud nggak apa-apa. Ya, habis isya, qobliyah, ba'diyah isya, tengah malam witir, taraweh, tahajud nggak ada masalah ya. Oke, siap ya, sehat ya teman-teman. Siap Mbak Azza, Mbak Alimah, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ustazah, orang yang meninggal harus bayar fidyah enggak? Iya. Kalau dia meninggal di tanggal 20 Ramadan, maka 20 sebelum dia meninggal dia wajib fidyah. Oke. Ustazah, taraweh bisa sendirian? Bisa. Jadi selama ini gimana tarawehnya? Bisa kok. Kalau nggak ke masjid bisa di rumah ya. Ustazah, puasa Syawal dimulai tanggal 2 Syawal ya. Nanti aku jelaskan kalau udah deket-deket harinya ya. Siap Mbak Arumi, Mbak NM ya. Siap Mbak Tini. Oke, Mbak Winda. Nggak tidur kah teman-teman semuanya? Ustazah, zakat fitrah yang dilakukan di minggu awal nggak masalah sih teman-teman. Walaupun sebenarnya zakat fitrah itu bagusnya deket-deket Idul Fitri ya. H-3 bagus, H-2 bagus, H-1 paling bagus, sangat bagus. Malam takbiran terbagus, dan pagi subuh sebelum sholat id sangat paling bagus. Oke. Ustazah, siap Mbak Sadiah. Boleh nggak zakat dikasih ke anakku yang ekonominya kurang mampu? Nggak bisa. Zakat nggak boleh ke anak, nggak boleh ke orang tua. Karena dia tanggung jawab kita. Emangnya tahu mau aku live malam ini guys, Mbak Sadiah? Oke. Karena nggak biasa nih kita live malam, selama Ramadan kita live-nya siang ya. Tapi ini karena tadi Pak siang meninggal kita live-nya ya. Ustazah, iya bolehkah keluar rumah buat taraweh setelah meninggal suami? Boleh aja. Yang tidak boleh itu adalah jinsiyah. Jinsiyah itu adalah kalau kita itu berdekatan dengan cowok lain atau sekedar menjalin komunikasi dengan laki-laki. Kalau sekedar dia jualan, dia keluar rumah, dia PNS, dia keluar rumah, dia pengajian keluar rumah, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki ya. Ustazah, iya ke Ustadz guru ngaji betul, fisabilillah ya. Ustazah, kalau tarawehnya 4-4 boleh. Siap Mbak Umi Siti, nggak apa-apa. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Taraweh kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi nggak ada tahiyat awal kayak sholat zuhur ada tahiyat awal. Kalau taraweh langsung 4 rakaat nggak ada tahiyat awal. Dan semua jenis sholat sunnah itu nggak ada tahiyat awal kalau langsung 4 rakaat. Misalnya pengen tahajud langsung 4 rakaat ya. Pengen sholat duha langsung 4 rakaat. Pengen misalnya sholat hajat langsung 4 rakaat is okay, bisa aja. Hanya saja nggak pakai tahiyat awal ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa. Ya jadi berdiri aja terus sampai tahiyat akhir ya. Ustazah, boleh nggak bayarkan zakat bibi? Kalau membayarkan zakat orang boleh. Membayarkan zakat teman, zakat orang tua, zakat bibi, zakat paman, selagi walaupun dia kaya. Kita boleh membayarkan. Nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau lupa nggak kunut nggak apa-apa. Kalau nggak kunut tuh nggak apa-apa guys. It's okay ya. Yang menyuruh kunut itu cuma Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sementara Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menganjurkan kunut ya. Gitu ya. Nah terus gitu. Tadi aku mau jelasin apa ya. Aku lupa ya. Ustazah, beras dikasih orang dipakai buat zakat betul boleh. Misalnya kita orang miskin nih gitu ya. Maka orang kan zakat ke kita kan. Nah kita boleh serahkan lagi zakat kita ya. Pokoknya zakat itu teman-teman kalau zakat fitrah itu wajib.
Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, zakat fitrah itu wajib. Selagi dia masih hidup sampai tanggal 1 Syawal. Kalau dia udah meninggal sebelum 1 Syawal, misalnya dia meninggal nih tanggal 20 Ramadan, ya udah dia nggak wajib zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib ya seluruh orang yang beriman, seluruh orang Islam. Ya kalau dia lahir hari ini dia wajib zakat fitrah nih. Ya beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk orang kaya aja. Kalau zakat fitrah semuanya. Untuk orang miskin juga wajib zakat. Selagi dia itu masih bisa makan. Ya. Nah oke. Ustazah saya zakat ke orang tapi dia nggak ngerti ijab qabul. Nggak apa-apa. Ijab qabul itu tidak rukun tapi sangat dianjurkan sih. Kalau aku sih milihnya membantu dia untuk qabul ya. Misalnya nih zakat fitrah. Aku serahkan zakat fitrahku Nelaluki karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakatnya Nelaluki karena Allah. Biasanya dia akan berdoa, harusnya sih karena ada sunnahnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Semoga dengan zakat ini diterima zakatnya, dibersihkan hartanya dan diberkahkan harta yang tinggal. Kan enak guys ya kalau zakatnya itu pakai ijab qabul. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Ustazah, iya. Siapa saja yang bisa menerima zakat sama aja dengan zakat mal. Orang fakir yang tidak bekerja, orang miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, itu boleh ya. Ustazah boleh nggak zakat ke adik? Sekali lagi teman-teman coba fokus dengerin aku ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir dan lihat wajah aku sekarang boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan ikut live bareng aku. Coba aku jelaskan tentang zakat itu ke siapa yang boleh diberikan. Gini guys, kita itu dianjurkan zakat ke orang yang terdekat sih. Ya, sangat dianjurkan ya. Kecuali nggak ada. Orang dekat udah kaya semua. Itu lain ceritanya. Jadi kita itu boleh zakat ke zawil kurba. Orang yang dekat itu lebih bagus ya. Hanya saja tidak boleh ke orang yang dia itu tanggung jawab kita. Contoh, aku nih contohnya ya. Aku nggak boleh zakat ke orang tuaku. Karena orang tuaku itu tanggung jawabku kalau mereka miskin. Orang tuaku juga nggak boleh zakat ke aku. Karena aku tanggung jawab mereka. Jadi nggak boleh zakat ke ibu dan ke anak. Nah gitu ya. Tetapi kalau ke mertua juga nggak bisa. Mertua itu tanggung jawab kita kalau mereka miskin. Ya kan tanggung jawab suami kita juga gitu kan. Maka kita boleh zakat ke orang dekat. Tetapi dia bukan tanggung jawab kita. Contoh ke adik kandung. Adik kandung bukan tanggung jawab kita kan. Maka boleh zakat ke adik kandung. Selagi dia memenuhi syarat. Dia fakir, dia miskin, kakak kandung. Boleh zakat ke kakak kandung. Karena dia memenuhi syarat. Kalau dia fakir, miskin. Keponakan, sepupu, saudara, tante nggak apa-apa. Selagi dia bukan tanggung jawab kita. Oke. Secara syariat dia bukan tanggung jawab kita. Maka kita boleh zakat kepada mereka. Bude kan bukan tanggung jawab kita. Jadi boleh. Oke, clear ya. Nah, kalau sedekah subuh bebas. Kalau sedekah bebas, itu kan zakat tuh. Cucu ke nenek, apalagi kalau orang tuanya meninggal nggak bisa. Tapi kalau masih ada, masih bisa. Ya, kalau zakat beda guys. Kalau sedekah beda. Kalau sedekah itu bebas aja dia. Mau dikasih ke nenek, ke orang tua, ke anak, ke suami, terserah. Kalau dia adalah sedekah, ngasih ke kucing, ngasih ke non muslim. Sedekah itu apa sih? Sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan orang lain dengan niat karena Allah. Udah, apa yang menyenangkan orang itu zakat. Itu sedekah. Jadi kalau sedekah mah bebas. Ya, menurutku nggak perlu dibahas karena udah gampang banget gitu loh. Pokoknya sedekah tuh traktir makan kawan juga sedekah gitu kan. Terlalu gampang gitu ya. Menyenangkan. Ngasih makan kucing juga sedekah gitu kan. Nah beda dengan zakat. Zakat memang agak butuh effort untuk belajar pelan-pelan ya. Nah gitu ya. Ustazah kakak kandung boleh zakat. Zakat sama. Zakat fitrah dan zakat mal ke kakak kandung. Kalau dia miskin, kalau dia fakir bisa. Jangankan ke kakak. Jadi gini, kita lanjut yang tadi. Seorang suami zakat ke istri nggak boleh. Karena istri tanggung jawab suami. Tapi kalau suaminya miskin, suaminya fakir, nggak kerja, pengangguran. Lalu istrinya mampu, boleh nggak ini istri zakat ke suami? Boleh, karena suami bukan tanggung jawab istri. Cuman repot aja guys, ya kan? Nanti dimarahinya pula bang, karena abang lama-lama ini makin lama makin susah aku tengok. Aku zakatlah ke abangnya. Itu lemparnya pula lilin nanti guys, ya kan? Jadi pandai-pandai. Oke, clear ya? Oke, gitu ya. Boleh nggak zakat keponakan? Boleh, nggak ada masalah. Oke? Apakah zakat fidyah harus ijab kabul? Enggak. Fidyah itu cukup nih, ada uang fidyah.
cukup ya. Siap Mbak Eli ya. Ustazah, iya, anak yang terbelakang mental wajib puasa nggak? Kalau dia akalnya nggak sempurna, Mbak, maka dia nggak wajib puasa, Mbak. Dia juga nggak wajib sholat, Mbak. Dia juga nggak wajib bayar fidyah. Sama dengan orang pikun. Kalau orang pikun tuh juga nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib bayar fidyah. Jadi kalau nggak mau sholat, pikun dulu. Ustazah, iya, bolehkah zakat fitrah ke pembangunan masjid? Nah itu nggak boleh. Karena zakat itu Allah yang menentukan. Zakat itu hanya boleh ke manusia hidup. Nggak boleh zakat ke pembangunan masjid, ke bangun madrasah, itu nggak bisa. Allah yang tentukan dalam Al-Quran. Sama dengan zakat ke non-muslim. Nggak boleh. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh gitu ya. Ustazah, orang yang meninggal boleh nggak dizakatkan? Nggak usah, kalau dia udah meninggal nggak usah wajib zakat. Makanya zakat fitrah itu bagi teman-teman yang hidup saja. Yang teman-teman bernyawa sampai 1 Syawal. Kalau dia meninggal tanggal 20 Ramadan nggak wajib zakat. Nggak usah kita zakatkan orang meninggal. Kita sedekahkan bisa. Sedekah atas nama orang meninggal, umroh atas nama orang meninggal, badal umroh, badal haji atas nama orang meninggal, gitu kan. Kemudian wakaf atas nama orang meninggal, itu boleh. Tapi kalau zakat nggak bisa. Oke. Ustazah, iya, fidyah itu berapa? Ada yang bilang 1 mud 7 on, ada yang bilang 2 mud 1,4 kilogram per harinya. Oke. Ustazah, iya. Oke. Bolehkah cepat ya. Ustazah, terlalu cepat sih. Ustazah, boleh nggak bayar zakat pakai uang, bukan beras? Zakat fitrah itu menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki mesti pakai beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Sebenarnya nggak ada larangan tegas untuk pakai uang tuh nggak boleh. Boleh. Cuma kan kebanyakan kita selalu mengarahkan ke pendapat yang lebih banyak sih pakai beras ya. Ustazah, iya apa? Menyusui bayi 2 bulan gak bisa puasa, oke, harus fidyah dan kodo apa fidyah saja. Kalau teman-teman punya anak 1 cuma anak 2, ganti aja lah puasanya. Fidyah itu hanya untuk orang yang gak mampu ganti, baru dia bayar fidyah. Selagi bisa ganti-ganti. Siap Mbak Lon ya. Ustazah, iya, aku live tiap hari. Biasanya selama Ramadan jam 8.15 pagi dengan jam 1.15 siang. Tapi ini malam cuma tambahan aja. Oke, di hari lain malam ya. Ustazah, iya, apa hukumnya kalau selalu istri yang pergi bayar zakat? Nggak apa-apa. Istri yang membayarkan zakat suami pun nggak apa-apa. Nah ya, istri yang membayarkan zakat suami nggak apa-apa. Membayarkan zakat itu nggak apa-apa. Misalnya aku membayarkan zakat seluruh keluargaku padahal mampu, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Ya, Ustazah, iya, fidyah itu dibayarkan setelah lebaran atau malam takbir? Boleh aja setelah lebaran, nggak apa-apa. Sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, iya, waktunya mepet. Mepet apa? Tunggu dulu, nih mepet apa nih dia nih? Mana yang didulukan, sholat tarawih atau tahajud? Oh, mepet azan subuh, bebas aja. Tarawih dengan tahajud itu 2 sholat yang statusnya hukumnya sunnah ya. Tapi kalau ditanya, waktunya mepet, mana tahajud atau witir? Ya witir, karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud sunnah biasa ya. Ustazah, iya, oke. Kalau puasa mah gimana solusinya? Tergantung mahnya itu. Kalau mahnya itu bisa sembuh, dia bisa qadha setelah puasa. Setelah Ramadan dia bisa ganti. Tapi kalau setiap dia puasa dia mah, setiap puasa dia GERD, setiap puasa dia pingsan, maka dia boleh bayar fidyah. Ustazah, iya, oke ya. Ustazah, siap Mbak Alfia. Ustazah, taraweh paling terakhir di jam berapa? Sebelum azan subuh masih bisa taraweh. Ustazah, zakat saya bayarin anak, sebentar, apa ini? Zakat saya, kalau zakat saya yang bayarin anak saya, nggak apa-apa teman-teman. Iya, nggak masalah ya. Anak membayarkan zakat orang tua membayarkan zakat anak, nggak masalah, boleh aja. Ustazah, iya, bolehkah zakat ke saudara yang tidak mampu? Boleh. Boleh, aku ulang aja ya teman-teman ya. Karena banyak yang baru mampir. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video dan ikut live aku. Semoga
betah ya belajar di akun ini. Jadi kita itu mengeluarkan zakat tuh boleh ke saudara selagi dia bukan tanggung jawab kita. Misalnya kita zakat ke orang tua nggak boleh karena orang tua kita itu tanggung jawab kita ya kan. Nah orang tua zakat ke anak juga nggak boleh karena anaknya itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi kita boleh zakat ke adik kandung, ke kakak kandung, ke abang kandung. Boleh karena mereka bukan tanggung jawab kita. Misalnya aku nih, nauzubillah, contoh, misalnya kakakku miskin, abangku miskin, contoh aja nih. Boleh nggak aku zakat ke mereka? Boleh zakat fitrah atau zakat mal, boleh karena mereka bukan tanggung jawabku. Termasuk keponakanku, sepupuku, ya, paman bukan tanggung jawab aku. Jadi aku boleh zakat ke mereka, itulah contohnya. Jadi nggak ada masalah ya. Semua pertanyaan teman-teman itu ada di video aku. Coba cek juga jalan-jalan ke video aku ya. Nah di situ ada ribuan banget video. Oke, Ustazah, iya. Jika bayar video apakah boleh apa ya? Lewat dia macam rudal tappingnya, cus naik ke atas langit. Ustazah, saya di rantau tapi bayar zakat fitrah di kampung. Nggak masalah mbak, nggak masalah ya. Tapi nggak ada ijab kabul. Nah ijab kabul dalam zakat fitrah itu dianjurkan. Tapi bukan rukun zakat. Cuma pakailah ijab kabul guys. Aku serahkan zakatku Nelaluki karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakat fitrahnya Nelaluki karena Allah. Biasanya ada doa yang dia baca. Semoga diterima zakatnya, dibersihkan harta, dan diberkahkan harta yang tinggal. Itu sunnah. Catat aja itu. Catat aja nih yang aku cakap ini. Nanti minta mereka membaca doa itu. Bacalah doa ini buat aku gitu. Ya semoga diterima zakatnya, dibersihkan hartanya, dan diberkahkan harta yang tinggal. Maksudnya harta yang kita tabung, yang tidak kita zakatkan. Oke. Ustazah, zakat beras diganti uang. Bisa, tapi lebih bagus dalam bentuk beras ya. Ustazah, apa hukumnya kalau zakat yang mengantarkan ke masjid istrinya? Nggak apa-apa. Satu zakat wakilkan satu keluarga, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, segampang itu aja kok. Aku serahkan zakat fitrahku karena Allah. Udah gitu aja kan. Oke, gitu ya. Sebentar. Oke, zakat fitrah dititipin ke sebuah santunan. Santunan apa? Jangan santunan yatim. Kalau anak yatim nggak boleh membayar zakat. Nggak boleh kita bayarkan. Nggak boleh kita bayar zakat ke anak yatim. Ya, karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Dia balik lagi ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Saya punya ibu angkat yang membersihkan saya. Bolehkah saya menzakatinya? Boleh, nggak apa-apa. Aku serahkan zakat atas nama siapa nama ibunya? Karena Allah. Udah, jangankan ibu. Ya, menzakatkan teman aja boleh. Aku susah kali hidup. Udahlah, zakat fitrahmu aku yang bayar. Boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, iya, aku haid 15 hari. Iya bisa. Diminum aja Mbak Santi madunya ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat tahajud jam 3.30? Nggak apa-apa. Sholat taubat, tahajud, witir, taraweh sebelum azan subuh boleh. Nggak masalah. Yang penting batasnya azan subuh ya. Ustazah, iya kalau zakat mal nggak akad nggak apa-apa. Ustazah, iya, oke, zakat sama mertua suami yang meninggal itu boleh. Karena dia bukan tanggung jawab kita lagi secara syariat. Ya, pokoknya intinya kuncinya itu. Kaidahnya adalah selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, iya, saya kemarin zakat fitrah ke kakak saya melalui teman karena saya sedang berada di luar negeri. Bagus, nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah aku zakatkan ponakan? Perhatikan, menzakatkan itu boleh. Menzakatkan itu boleh. Aku menzakatkan makku. Maksudnya membantu membayarkan zakat dengan uangku gitu kan maksudnya. Aku serahkan zakat ke fakir miskin tapi untuk satu keluargaku. Boleh nggak apa-apa ya. Siap Mbak Vivi ya. Ustazah kalau bayar fidyah diserahkan kemana? Pokoknya ke orang fakir, orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Kayak gitu ya. Ngelek teman-teman. Aman. Oke aman ya. Ngelek nggak? Oke ngelek nggak? Ustazah, oke. Ustazah, bayar fidyah contohnya seperti apa? Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya. Nggak puasa 30 hari, 1,4 kilo kali 30. Oke, kasih ke fakir miskin ya. Oke, siap Mbak Dimas. Tapi nggak semua orang ya boleh membayar fidyah. Ya, nah oke.
Ustazah, zakat pakai uang boleh udah ya. Boleh pakai uang tapi sangat dianjurkan pakai beras ya. Ustazah, iya. Saya haid udah 15 hari, hari ke-15 masih banyak, nggak apa-apa, mandi aja. Hari ke-16 itu udah istihadah. Teman-teman boleh mandi, kemudian sholat, puasa, nggak masalah ya. Ustazah, iya sih Mbak Sadiah, Mbak Mita. Saya habis Isya, Ba'diyah Isya, taraweh, tengah malam tahajud, boleh nggak masalah ya. Sholat jari kaki kelihatan kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau setiap tahun fidyah yang sudah almarhum boleh nggak? Enggak. Fidyah itu hanya kita keluarkan gini guys. Fidyah itu gini guys. Misalnya nih, kita punya orang tua nih. Dia sakit selama Ramadan. Maka dia nggak puasa nih. Pura-puranya dia nggak puasa. Terus Ramadan ke-25 dia meninggal. Maka yang perlu teman-teman fidyahkan hanya 25 hari aja. Atau misalnya dia sakit terbaring udah 3 tahun. Berarti udah 90 hari. Tahun keempatnya 10 Ramadannya dia meninggal. Berarti udah 100 hari. Nah 100 hari itu boleh kita bayarkan fidyahnya. Tapi enggak tiap saat kita bayarkan fidyah. Enggak. Kita hitung sepanjang yang kita tahu yang tinggalnya berapa. Gitu aja teman-teman ya. 1,4 kilogram beras per harinya untuk mengganti 1 hari puasanya. Ya, paham ya? Sama-sama Mbak Encus ya. Ustazah, anak-anak zakat pakai uang di sekolah gimana? Enggak masalah. Ustazah, ruku pandangan kemana? Pandangan ke aku. Ya enggak lah guys. Ruku tuh pandangan ke tempat sujud guys. Jadi teman-teman, sholat itu kok ke aku pula ya. Jangan ke masa lalu pandangannya. Jadi kalau ruku itu pandangan bukan ke masa depan, bukan ke aku, bukan ke masa lalu guys. Ke tempat sholat. Sujud itu, sholat itu memandang ke tempat sholat. Cus. Nah ya kan. Berubah mata ini guys. Saat tasahud. Jangan saat berubah mode. Jangan. Jadi tengok aja terus ke bawah. Sholat itu hanya berubah saat tahiyat awal. Asyhadu alla. Baru nih berubah matanya nih. Nah, ya. Jadi jangan berubah mata tergantung mood ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik lagi matanya ke tempat sujud. Oke? Clear ya teman-teman ya. Nah, oke. Ustazah, iya, kalau lupa rakaat terus kita ulang lagi. Kalau lupa rakaat, teman-teman itu sujud sawi aja guys. Ya misalnya Allah, ini kayaknya suka lupa rakaat. Semua yang ngetik-ngetik malam nih ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Waduh. Ini rakaat 3 atau 4 ya tadi ya. 3 atau 4 ya. 3 atau 4 ya. Teman-teman anggap 3 aja dulu. Lalu teman-teman anggap 3, sholat aja kayak biasa. Ya, sholat kayak biasa, udah. Lalu kemudian sebelum salam kanan dan kiri gitu ya. Teman-teman, misalnya setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Sebelum salam kanan kiri teman-teman sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sawi itu aku sematkan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri, baru clear. Ya, jadi dihafal tuh doa sujud sahwi. Yang suka amnesia saat sholat, galau-galau. Nah, suka lupa rakaat. Nah, tuh ya. Baca sujud sahwi. Oke. Itu dia doa sujud sahwi. Ustazah, iya gitu ya. Clear ya. Teman-teman sehat ya. Ustazah, iya, suami baru kehilangan pekerjaan, apakah untuk bayar zakat boleh hutang? Kalau seandainya, maaf kita miskin, orang zakat ke kita. Nanti uang zakat itu boleh kita zakatkan lagi, nggak perlu ngutang. Ya lapor ke Pak RT. Pak RT aku mustahik zakat. Nanti yang dia dikasih ke kita zakatkan lagi ya. Ustazah, iya, apa boleh nggak kita maaf-maafan tapi masih terasa sakit? Nah, jadi gini, bedakan mana lupakan, mana memaafkan. Ingat, kita itu memaafkan orang, bukan melupakan kesalahan. Sekedar lupa belum tentu maaf. Lupa itu gini guys, ibu udah maafkan belum salah teman ibu? Udah Ustazah, tapi kalau ketemu di mall Ustazah, rasa mau saya cucuk juga matanya Ustazah. Saya itu emosi Ustazah. Tapi saya udah maafkan, itu bukan maaf, itu lupa. Kalau lupa itu, kalau kita ketemu, kita emosi lagi guys. Tapi kalau seandainya maaf, ketemu dia, kita cuma ingat doang, itu beda.
Kita cuma ingat doang, oh dia yang dulu pernah melukai hatiku sampai berdarah dan bernanah serta berkudis. Udah kita ingat doang. Nah itu nggak apa-apa karena kita punya memori. Yang nggak boleh itu adalah kita emosi. Ya kita pengen dia kenapa-napa. Nah itu hati-hati ya. Oke. Ustazah, iya. Oke, kalau betul sekali. 1,4 kilogram beras sehari. Kali berapa banyak yang ditinggalkan. Oke. Ustazah, sholat kaki selonjor boleh? Nggak apa-apa. Ya, is okay. Kalau teman-teman sakit lutut, sholatnya selonjor. Nggak apa-apa. Ya. Ustazah, iya. Bolehkah sang kakek menzakatkan cucunya? Boleh. Menzakatkan siapapun boleh, guys. Membantu atau mengeluarkan uangnya untuk menzakatkan orang-orang pada itu boleh ya. Ustazah, oke, gitu ya, boleh. Ustazah, oke. Saya di luar negeri, bagus zakatnya di luar negeri atau zakatnya di tempat kita tinggal? Imam Hanafi bilang boleh di luar. Boleh di luar, artinya tidak di sekitar kita, itu boleh ya. Ustazah, iya, jika zakat atau sedekah ke janda yang masih dibiayai oleh anak-anaknya, tengok kehidupannya. Ada janda itu anaknya mapan tapi pelit. Maka dia miskin. Kasih zakat ke dia. Tapi kalau dia anaknya itu mapan dan tidak pelit. Berarti dia bukan miskin. Gak usah zakat ke dia. Oke. Sakit lutut sholat di kursi. Gak apa-apa mbak. Sallu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau gak bisa ya duduk. Gak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk antara dua sujud. Allahu Akbar sujud lagi. Oke. Terus Allahu Akbar berdiri lagi. Oke ya. Nah, gampang kan? Nah, boleh guys, nggak apa-apa. Kakinya mau di bawah itu tertekuk, di lutut, ya terserah ya, tergantung kondisi sakitnya ya. Ustazah, iya apa? Kalau sholat qobliyah subuh sesudah azan subuh atau sebelum? Yang namanya qobliyah itu setelah azan guys. Nggak ada qobliyah itu sebelum azan. Ya, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Oke, itu boleh. Clear ya. Sholat qobliyah zuhur setelah azan zuhur, sebelum sholat zuhur. Sholat qobliyah isya setelah azan isya, sebelum isya. Ya, Ustazah, iya. Kalau sholat asar belum sempat langsung azan maghrib, bagaimana cara membayarnya? Kalau lalai teman-teman tetap berdosa. Kodonya besok di waktu asar. Tapi kalau lalai tetap berdosa. Jangan ya. Ustazah, iya kita bayar fidyah apa perlu kita puasa juga? Lah berarti mampu puasa. Kalau mampu puasa, puasa aja. Ya. Nah, jadi gini guys. Coba dulu puasa. Kalau nggak sanggup puasa, baru bayar fidyah. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Iya sesudah itu ba'diyah, sebelum itu qobliyah. Ustazah, kalau lupa kunyut apa harus sujud sahwi? Oke, ini agak lain. Teman-teman boleh fokus sebentar. Yang menganjurkan kunut itu Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang tidak menganjurkan kunut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kalau teman-teman adalah tim kunut yang selalu kunut, maka teman-teman harus sujud sahwi kalau lupa kunut. Karena menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu adalah sunnah abad. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Tapi kalau teman-teman bukan tim kunut, jarang kunut, hanya sholat berjamaah aja kunut, di rumah nggak kunut, maka nggak wajib sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman udah memutuskan teman-teman adalah tim kunut, maka teman-teman mesti melakukan sujud sahwi kalau teman-teman lupa. Semua dikembalikan kepada kita. Oke. Ustazah, iya kalau gitu ya. Ustazah, aku ingat puasa tahun kemarin bapakku tidak puasa 3 hari karena lagi sakit. Sekarang sudah almarhum. Fidyah kan mbak? 1,4 kilogram beras kali 3 hari. Kasih ke fakir miskin, beli berasnya di minimarket. Ya. Apa beda qobliyah subuh dengan fajar? Sama aja. Ustazah, iya. Apakah sholat kafarat memiliki dalil yang kuat? Kalau sholat kafarat itu dalilnya kuat, aku sudah pasti menyampaikan di video aku. Teman-teman boleh cek semua video aku, ada 5.000 video di TikTok aku. Dan ada 3.000 video di YouTube aku. Aku gak pernah nyampaikan tentang sholat kafarat. Ya, yang ada itu kafarat, bukan sholat kafarat. Itu beda teman-teman, itu beda. Ya, yang ada itu kafarat, bukan sholat kafarat. Kafarat itu denda. Contoh, kalau lupa nazar, teman-teman denda. Dendanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut.
Ya, sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Nggak boleh batal. Kalau batal ulang lagi. Gitu kan? Atau memberi makan 10 orang fakir miskin dan memberikan pakaian 10 orang fakir miskin misalnya. Oke? Nah, apalagi kafarat itu hanya pada dosa dan kesalahan tertentu. Jadi nggak ada sholat kafarat itu guys. Atau teman-teman kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Pengumuman. Teman-teman yang berhubungan badan di bulan Ramadan itu repot urusannya guys. Kalau kita itu nggak puasa karena haid, gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau kita nggak puasa karena kita sakit, gantinya sebanyak yang kita tinggalkan. Tapi kalau teman-teman batal puasa karena berhubungan badan, maka gantinya 60 hari berturut-turut. Itu kafarat. Puasa kafarat 60 hari berturut-turut. Aku rasa teman-teman ini aja baru puasa 20-an hari udah oleng kapten. 60 hari guys. Atau teman-teman kalau batal ulang lagi dari awal. Kurasa nih teman-teman nih dari wajah-wajahnya tak sanggup nih. Atau teman-teman boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 orang 7 on, 1 mud. Kali 60 orang berarti 42 kilogram. Nah itu kafarat. Tapi kalau sholat kafarat, Allahu a'lam bishawab. Ilmuku mungkin tak sampai ke situ. Oke gitu ya teman-teman ya. Sama dengan sholat Lailatul Qadar gitu ya. Gak ada guys. Yang ada hanyalah memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar. Entah sholat taubah, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid. Oke, clear ya. Ustazah, iya foto ada teman gak pakai jilbab. Gak usah diposting. Kasihan dia. Ya, gak usah diposting. Kasihan dia. Walaupun dia rela aja. Auratnya nampak, ya. Ustazah, kalau malam hari gimana Gus? Oh, gas aja Pak, aman aja Pak. Mainkan kopling, hati-hati kalau penurunan. Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah dengan membelikan baju? Nggak boleh. Zakat fitrah itu berbentuk makanan pokok atau sebanter-banternya uang. Tapi lebih bagus makanan pokok, ya. Ustazah, zakat fitrah diberikan ke nenek, tergantung teman-teman. Nenek itu tanggung jawab kita kalau dia susah. Apalagi mak bapak kita mapan. Dia susah. Kalau mak bapak kita mapan, dia tanggung jawab mak bapak kita. Berarti kita boleh zakat ke nenek. Tergantung kondisi mak bapak kita. Ustazah, kalau nggak puasa, niat zakat fitrah untuk suami istri. Maksudnya, aku serah, bukan niat, ijab kabul kan. Aku serahkan zakat fitrah atas nama bin dan. Sebutkan nama suaminya. Fulan bin Fulan karena Allah. Nanti dia bilang tuh, aku terima zakatnya si Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, kan 2 orang nih. Karena Allah. Nah gitu guys. Iya kan? Karena Allah. Udah gitu aja ya. Ijab kabul gitu aja. Tapi jangan aku serahkan zakat fitrah. Nanti dia jawab aku terima nikahnya. Jangan guys. Itu ijab kabul nikah. Ini ijab kabul zakat. Ya. Ustazah, iya. Kalau sudah ditalak yang kedua kali. Kalau rujuk boleh. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk dalam 3 bulan. Iya kan? Nah, boleh rujuk dalam 3 bulan. Seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau setelah 3 bulan atau 3 kali suci harus nikah ulang. Walaupun dengan suami yang itu juga. Merasakan nikah kedua kalinya. Dengan orang yang sama. Jangan minta mas kawinnya Fortuner. Nggak jadi rujuk nanti. Ya, mintalah kupinang kau dengan bismillah. Ya, jadi ada wali, saksi, ijab kabul, laki-laki, perempuan, ada mahar. Ada mahar. Nikah. Ya, tapi kalau rujuknya itu dalam 3 bulan nggak perlu nikah. Sekarang ditalak, ku talak kau. Besok kangen dia jemput lagi. Nggak apa-apa. Itu seperti orang yang bertengkar dan balik. Tapi kalau di atas 3 bulan, maka harus nikah ulang. Jadi kalau mau baikan, menghitung hari. Oke? Clear ya? Ustazah, apakah boleh kalau talak langsung 3? Jumhur ulama sepakat. Talak 3 dianggap talak 1. Kalau baru dibaca 1 kali. Ustazah, iya. Saya lagi hamil. Saya kuat puasa. Tapi tarawehnya jarang-jarang. Sedih Ustazah. Itu dosa enggak? Enggak. Harapanku tadi Mbak enggak puasa enggak apa-apa. Tapi tarawehnya dikuatkan. Walaupun Mbak tarawehnya sambil berbaring. Karena hamil. Gitu ya. Ustazah, iya. Zakat fitrah sama kakak ipar boleh nggak? Boleh, karena kakak ipar kita bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, bagaimana kalau zakat fitrah ke saudara yang tidak mampu, yang tidak bisa doanya, bantu dia melakukan doa.
Ya, tapi kalaupun enggak apa-apa. Ya, Ustazah, iya, bolehkah zakat fitrah ke pembantu? Selagi dia bukan tanggung jawab kita, itu boleh. Ya kan? Dan selagi dia miskin, ya kan? Boleh aja teman-teman. Siap Mbak MRBA, Mbak Zulkafla, Masya Allah, namanya mantap kali guys. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah nyesal nggak ketemu saja sejak dulu. Oh nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Semoga kita bisa belajar pelan-pelan. Kita ngulang-ngulang kok sesuai janji aku sampai paham. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja kayak gini ya guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah belum bisa ngaji apa boleh umroh? Boleh. Bawa Quran Latin ke sana. Kan ada Quran Latin, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Bawa Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Jangan baca Quran yang ada di sana, repot nggak ada Latinnya. Oke? Nah gitu guys. Macam kilat, iya nih komennya terbang. Ngeri nih ya, komennya cepet ya. Semua pengen masuk surga, Masya Allah. Oke? Ustazah, iya, bolehkah zakat fitrah sama mertua enggak? Karena mertua itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, sholatnya sebetulnya ada nggak sholat kafarat? Nggak ada guys. Nggak ada. Ustazah, iya, sholat saya, oke. Zah di sini pertengahan Ramadan sampai akhir witir itu diadakan baca kunut. Ya, kunut menurut satu mazhab. Hari ke-15 sampai 30. Ikuti aja imam, ya. Ustazah, kalau zakat fitrah ke orang yang kurang mampu tapi beliau jarang sholat. Gak ada hubungan sama kita. Jadi gini guys. Zakat atau sedekah itu gak ada hubungannya sama ibadah orang. Yang penting dia Islam, kita boleh zakat sama dia. Kalau ke non muslim gak boleh. Jadi hindari berbuat baik hanya karena orang-orang itu taat atau tidak. Gitu kan. Nah jadi siap Mbak Heni. Jadi misalnya gini ya teman-teman ya. Kita mau zakat, gak usah lihat orangnya. Tugas kita zakat, pahala kita dapat. Tetapi dia tidak sholat, itu urusannya dengan Allah. Hati-hati kadang-kadang setan ini suka goda kita. Kita mau sedekah ke mertua. Gak jadilah, dia jahat. Gak jadi ujung-ujungnya. Jadi jangan lihat-lihat orangnya ya guys. Kita akan dapat pahala. Orang yang kita sedekahkan, urusan dia dengan Allah. Clear ya? Gitu ya. Ustazah, iya, kita bayar fidyah karena haid. Fidyah karena haid nggak boleh. Tunggu dulu. Mana? Waduh, fidyah karena haid nih. Gimana ceritanya? Mana dia? Oh, Ustazah kita sudah bayar fidyah karena haid teman-teman. Haid nggak boleh bayar fidyah guys. Haid itu harus qadha atau ganti puasa. Nggak boleh haid bayar fidyah. Nggak boleh teman-teman. Jadi orang yang orang yang bisa bayar fidyah itu cuma 3 manusia aja. 1 orang sakit yang tak mampu berpuasa. Dan dia nggak mampu ganti karena asik sakit aja terus. Ya, kalau sakitnya ini sembuh setelah Ramadan, dia harus ganti puasa. Sakit yang boleh fidyah ini adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh atau sakit yang setiap puasa dia sakit. Nah, itu boleh baru bayar fidyah. Lah kalau sakitnya demam setelah Ramadan ganti, nggak bisa kan nggak sehat, iya. Yang kedua adalah orang tua yang nggak mampu berpuasa. Kayak mana nih berpuasa orang dia udah tua. Yang ketiga hamil dan menyusui yang dia khawatirkan anaknya kenapa-napa. Jadi kalau anak 1 itu kudu aja, nggak apa-apa kan waktu gantinya panjang 330 hari. Kalau haid nggak bisa fidyah ya. Kalau haid fidyah suka ya gak aku ya guys. Haid bayar aja pakai duit. Nggak gitu guys ya. Jadi kalau haid itu ganti dengan puasa ya. Ustazah iya oke, Mr. Smile iya enggak. Kalau uang berputar enggak wajib zakat. Uang yang ditumpuk wajib zakat ya. Ustazah iya bentar ya. Siap Mbak Irena ya. Sama-sama. Matur nuwun Mbak ya. Iya oke. Hatur suwun artinya terima kasih ya gitu ya. Ustazah iya cara bedain darah haid dengan istihadah dari waktunya dong. Kalau udah 15 hari selama 15 hari haid. Nah setelah 15 hari itu udah istihadah. Nanti hari ke-15 teman-teman boleh puasa, boleh mandi dulu, baru boleh puasa, boleh sholat, nggak apa-apa ya. Oke ya.
Oke, Ustazah, zakat fitrah lewat transfer menurut Imam Hanafi boleh sih. Yang pikun gak wajib sholat, guys. Jadi kalau ada orang tuanya pikun, jangan dipaksa-paksa sholat. Orang pikun gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib fidyah. Jadi kalau mau nggak sholat, pikun aja dulu. Kalau orang pikun jangan dipaksa. Di sini ada aku dengar ya, dipaksa sampai berantem disuruhnya emaknya sholat. Aku udah sholat katanya. Belum kata anaknya, udah ribut, pak emaknya udah pikun. Kalau udah pikun gak usah dipaksa. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, pikun dulu. Ustazah, iya. Kalau saya kunut di saat witir pas subuh kunut lagi, boleh iya, boleh tidak? Ya, karena kunut itu sunnah, itu tidak wajib. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke anak sendiri yang udah berkeluarga dan gak mampu? Ke anak gak bisa. Ya, anak itu tanggung jawab kita. Ya, oke, Ustazah, iya, tolong saya sholat miring. Nggak apa-apa, ya. Teman-teman yang sholatnya sakitnya lutut dan nggak bisa duduk, miring berbaring, sholatnya miring nggak apa-apa. Ya, sholatlah sekemampuan kita. Kan ada dalilnya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Ya, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kok, teman-teman sholat dalam keadaan duduk atau berbaring, kakinya sakit tidak akan mengurangi pahalanya, ya. Ustazah, iya, gerakannya posisi kakinya bebas aja. Posisi kakinya bebas aja, ya, tergantung sakit kakinya. Nanti ada rezeki diminum madu rambutannya supaya lututnya membaik. Seperti teman-teman kita yang lain yang tadi nggak bisa sholat, sekarang bisa sholat dengan kaki tegak, sholat dengan minum madu rambutan itu. Ya, ada rezeki nanti beli, insyaallah ya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat kepada saudara yang tidak mampu? Boleh. Ustazah, sholat isya ada qobliyah? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa, ya. Saya duduk kerja jalan terus kaki panas. Kalau karena sakit boleh dalam keadaan duduk, ya. Nah, boleh dalam keadaan duduk, ya. Aduh, bisa antar ke Singapura? Aduh, nggak bisa. Kemarin aku ke Singapura, banyak teman-teman Singapura yang pengen beli madu itu belum bisa. Ya, di Malaysia juga belum bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau hanya Indonesia aja. Beruntung ya di Indonesia, aku jujur kasihan ngelihat teman-teman yang sikat gigi pakai Pepsodent di bawah jam 12 boleh, di atas jam 12 makruh. Kalau ketelan walaupun sedikit batal. Hukum dapat takjil dari non muslim. Oh, itu nggak masalah karena itu muamalah. Sholat taubat bisa dilakukan 2 kali, bisa banget, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Rahma ya. Ustazah, iya siap Mbak Ani. Mbak Hartini, gimana cara menyadarkan ibu saya agar mengerjakan sholat 5 waktu? Hanya ada beberapa tugas kita. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Ya. Maka sampai kalau dia mendebat, jangan melawan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wala taqnatum mir rahmatillah. Ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan yang keempat, banyak sabar. Oke. Ustazah, janda itu dapat zakat atau tidak? Kalau dia miskin dapat, kalau dia janda kaya nggak dapat. Siap Mbak Bunda, Mbak Ratna. Oke. Niat bayar zakat mal cukup, niat dalam hati itu cukup ya. Ustazah, iya, sholat sunat taubat. Kalau sholat sunat taubat udah harus mandi taubat. Itu 2 senyawa yang berbeda. Ustazah, jadi nggak mandi taubat pun nggak apa-apa. Oke, kalau kita dikasih makan non muslim, makanan yang mereka masak sendiri gimana? Tergantung. Kalau pasti dia masak BABI jangan makan. Tapi kalau dia nggak masak itu makan, nggak masalah ya. Ustazah, iya sebentar ya. Gimana zakat fitrah orang lagi di laut? Apa bisa dititip? Bisa dititipkan, dibayarkan, bisa juga, nggak masalah. Gimana kalau suami nggak mau sholat walaupun udah sering diingatkan? Udah, hidayah Allah yang atur, bukan kita ya. Yang penting kita tenang aja dulu, karena bisa jadi suatu ketika dia paling taat dibanding kita ya. Karena aliman yazid wa yanqus ya, yang membolak-balik hati itu adalah Allah ya.
Ustazah, bolehkah zakat mal kita belikan sapi untuk kurban? Beda, kurban beda dengan zakat, jauh kemana-mana. Ya kalau zakat itu beda dengan kurban. Kalau kurban khusus di harinya. Ya Ustazah, iya sholat kafarat wallahu alam bisawab. Aku tak pernah dengar, ya tak pernah belajar ya. Oke, sholat kafarat dengarnya di mana? Yang ada sholat safar, yang ada kafarat ya, bukan sholat kafarat ya. Ustazah, iya sholat duha jam 9 bagus banget, nggak masalah ya. Jadi yang ada itu kafarat ya teman-teman ya. Kalau sholat kafarat nggak ada. Sholat safar bacaan apa saja. Ya sengaja aku sholat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman lagi berpergian. Misalnya mau mudik ya atau mau haji lakukan. Rakaat pertama dianjurkan al-kafirun. Rakaat kedua dianjurkan adalah al-ikhlas ya. Nanti setelah salam kanan salam kiri teman-teman usahakan untuk membaca ayat kursi. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan Rasulullah itu menganjurkan kita semua untuk meninggalkan harta terbaik kita yaitu sholat 2 rakaat di rumah kita. Dan tujuannya adalah menghindarkan kita dari keburukan, dari bala dan seterusnya ya. Kapan sah sholat safarnya? Kalau mau jalan-jalan, kalau mau mudik, kalau mau haji, kalau mau umroh keluar rumah ya, kalau mau mudik ya. Ustazah, iya yang nggak mudik tenang aja dulu di rumah ya kan. Ustazah, iya apakah wajib yang ditinggal dikodok? Kalau ingat ganti, kalau enggak ya. Alumni mana Ustazah? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin. S2 aku jurusan Usuluddin. S3 aku jurusan Syariah. Usuluddin itu semacam tafsir, hadis dan seterusnya ya. Ustazah, iya. Tapi kok ada HP sholat kafarat katanya melunasi hutang yang tidak dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kalau ada aku buat juga videonya ya. Oke, teman-teman ya. Yang ada itu kafarat, Mbak. Kafarat tuh kayak gini, Mbak. Kafarat tuh denda. Contoh, teman-teman pernah bernazar, lalu teman-teman lupa nazar. Itu bisa kafarat. Aku pernah nazar tapi aku amnesia dengan nazarku. Kafarat. Kafaratnya gimana? Memerdekakan budak. Tapi budak kan gak ada. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Wah dia udah makan. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Wah dia udah mantap juga ini. Udah cukup lah. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Nah itu kafarat namanya ya. Pilih aja. Nah, kafarat sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Nggak boleh putus. Contoh lagi kafarat. Berhubungan badan di siang Ramadan kena kafarat. Memerdekakan muda. Iya kan. Atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Jadi kalau berhubungan badan itu teman-teman gantinya bukan sehari. Ya kalau karena haid gantinya sehari. Nggak puasa. Atau misalnya teman-teman teman-teman apa namanya tuh haid gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Sakit gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Iya kan? Apalagi. Tapi kalau karena teman-teman itu nggak puasa atau batal berhubungan badan gantinya 60 hari. It's mean kafarat. 60 hari berturut-turut guys. Ya kalau batal ulang lagi. Kurasa dari profil picture kawan-kawan tak mampu lah itu ya kan. Janganlah lakukan ya kan. Nah atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 1 mud. Nah 7 ons kali 60 4,2 kilo. Oke gitu ya. Ustazah iya. Sengaja Ustazah boleh mau mudik naik bis ba'da asar ba'da asar sholat maghribnya gimana? Oh iya. Nanti aku coba lagi buat video jamak qosor ya untuk yang mau mudik ya. Ustazah iya sholat isyraq sebaiknya jam berapa? Sholat isyraq itu 1,5 jam lah setelah azan subuh. Matahari muncul tapi masih ngintip doang, belum panas ya. Zakat fitrah boleh uang tidak? Sementara aku udah zakat. Oke. Kalau zakat fitrah itu Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki menyatakan bahwa pakai beras. Tapi ada satu imam yaitu Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Aku gak berani menyalahkan yang gak boleh pakai uang. Karena Imam Hanafi membolehkannya. Jadi gak apa-apa. Walaupun ada yang kadang-kadang tegas banget ya. Gak boleh, haram, harus pakai beras. Gak bisa. Karena Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Dan kita gak bisa mengharamkan itu. Karena beliau ulama madhab. Aku jelaskan sebentar. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bareng di sini sambil ngobrol ya. Dan semoga dapat insight. Contoh gini guys. Perbedaan mazhab. Banyak guys, banyak banget. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami. Beda mazhab.
Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Semuanya benar itu. Baca bacaan ruku dan sujud. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Boleh aja, itu aman aja. Nggak ada masalah perbedaan mazhab. Contohnya lagi, kunut subuh. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu menyatakan kunut subuh. Sementara Imam Hanafi dan Hambali nggak usah kunut, nggak apa-apa. Nah, tapi mereka ini berempat guys, saling menghargai guys. Padahal silsilah aja ini. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i pun pernah belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi yang paling senior. Jadi nggak sempat ketemu nih. Imam Syafi'i belajar doang ke murid-muridnya Imam Hanafi. Jadi nggak apa-apa perbedaan mazhab itu. Oke, jadi teman-teman aman saja ya. Ada yang tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nggak apa-apa, bebas aja. Mau begini, mau begini, mau begini boleh. Asal jangan berubah-ubah. Subuh begini, zuhur begini, asar begini. Jangan berubah-ubah. Jadi kalau ada kawannya begini, jangan diintip. Ngapa tuh? Nggak usah. Selagi ada perbedaan mazhab nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau belum tahu hukum berhubungan badan di bulan puasa nggak apa-apa. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Kalau udah tahu jangan lakukan. Kalau suaminya minta jangan kasih. Kalau diminta juga paksa kabur ya. Maghrib datang lagi. Ustazah, iya. Yang bayar kafarat dua-duanya. Saya tidak pernah meminta zakat. Ada yang memberi zakat kepada saya. Ngeterima aja, nggak masalah ya. Ustazah, bayar kafaratnya dikasih makan berupa nasi bungkus 60 orang. 7 on. Usahakan dalam bentuk beras aja ya. Ustazah, tukar uang baru apa benar riba? Maksudnya gimana, Mbak? Tukar uang baru. Gimana ya? Ustazah, iya gimana maksudnya? Niatnya orang yang lagi di laut. Niat apa, Mbak? Niat apa? Oke, teman-teman boleh disampaikan pertanyaan sebelumnya apa ya? Ustazah, kalau istihadah wajib puasa Ramadan nggak? Wajib. Jadi istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Nanti hari ke-15, tukar uang. Tukar duit itu nggak boleh. Kalau mau tukar duit nggak boleh pakai jual beli. Contoh misalnya aku punya uang 1 juta, aku tukar, aku kena 1.200.000 misalnya. Atau dipotong jadi 800, itu nggak boleh. Jual beli uang itu haram. Tetapi kalau aku tukarnya ke bank, itu pas kan? Kalau orang bank kan pas, misalnya gitu ya. Kalau dia pas nggak apa-apa. Tukar uang ke uang baru kan? Kalau dia pas nggak apa-apa. Jadi tukarlah di tempat yang semestinya ya. Maksudnya jual, ya aku ngerti. Banyak orang susah dapat uang baru ya. Sehingga dia jual beli uang. Nah itu jual beli mata uang dan jual beli uang gak boleh. Makanya kripto itu gak boleh. Dia jual beli mata uang ya. Oke, tadi aku mau jelaskan apa aku lupa. Udah dipahami ya? Nah, oke, jangan teman-teman lakukan. Kalau mau ke bank aja. Ya, apakah ke bank tukar uang riba? Ya enggak. Yang riba itu makan bunganya. Kalau nyimpan uang di bank doang gak masalah ya. Oke, Ustazah, iya, apa boleh zakat fitrah ke non muslim? Gak bisa. Zakat fitrah ke non muslim gak bisa, ya. Sedekah ke non muslim baru boleh, ya. Trading juga gak boleh. Trading apa, Mbak? Kalau Mbak trading itu aktivitas jual beli. Kalau Mbak tradingnya trading apa dulu nih? Jual beli mobil itu trading juga, Mbak. Trading itu nama aktivitas. Adalah aktivitas, ada trading kripto, trading bitcoin, trading saham, ada obligasi, SBSN juga bisa di trading. Coba yang ditanya trading apa ya? Trading itu cuma aktivitas, dia netral. Kalau forex jelas nggak bisa, ya dia mata uang. Oke, Ustazah, iya, suami istri sholat baca dalam hati. Sholat itu nggak boleh, teman-teman, bukan nggak boleh, makruh kalau dalam hati. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Kalau tutup mata, tutup bibir, makruh. Rasulullah pernah melarang sahabat dan menyuruh sahabat mengulang sholatnya. Karena kenapa? Karena dia jenggotnya nggak goyang. Itu loh guys. Jenggotnya nggak goyang. Kenapa disuruh larang sholat? Diulang ya Rasulullah. Jenggotmu nggak bergoyang. Mulutmu nggak kebuka. Jadi kalau sholat itu goyangkan jenggotnya, jenggot dagunya. Sampai kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau kita nggak tahu tentang berhubungan badan di siang Ramadan, apakah wajib bayar kafarat? Tidak.
Dalam hadis Arba'in nomor 39 bahwa diangkat pena bagi orang yang tidak tahu. Enggak apa-apa. Setelah itu ke depan lebih baik ya. Ustazah, iya, nggak tahu ya. Itu salahku kali ya. Aku baru menyampaikannya. Tapi udah lama sih aku sampaikan itu ya. Tapi sayangnya aku baru masuk TikTok itu 2 tahun ya, teman-teman ya. Tapi di awal-awal dulu aku kasih tahu tuh tentang kafarat berhubungan badan sih nggak boleh ya. Ustazah, iya, uang deposito modalnya keluarkan zakat, bunganya jangan diambil. Deposito itu nggak boleh. Kalau Mbak mau, Mbak hijrah ke SBSN Syariah seperti Sukuk Retail dan SR dan ST ya. Ustazah, iya, kalau pas azan subuh kita masih ngapain dia nih azan subuh guys? Masih apa ya? Azan subuh masih ngapain Mbak? Oke, ngapain Mbak? Lewat bacaannya ya, kayak rudal ya. Lewat. Azan subuh masih ngapain Mbak? Kepo pula aku ya. Oke, Ustazah, iya, kalau malam berhubungan badan boleh Mbak. Ya, nggak ada masalah. Kalau malam ya boleh lah. Nggak apa-apa. Iya, oke, hati-hati tikungan aja. Nanti kecelakaan. Ustazah, bayar fidyah berupa uang atau makanan? Lebih baik berupa makanan. Kalau mau ditanya lebih baik. Karena dalam Al-Baqarah itu jelaskan fafidyatun to'am. Ya, yaitu fidyah dengan to'am. Ya, oke gitu ya. Ustazah, iya kalau sebentar dulu. Ini apa nih kawan ini? Kita jawab dulu guys, biar dia keluarkan di zakatnya. Hitung zakat mal dari perhiasan yang gak dipakai 1 tahun dan lebih dari 85 gram gimana? Oke, kita jawab dulu ya guys, biar kawan kita ini bayar zakat guys. Ya kan? Kan kita goalnya itu adalah dakwah itu goalnya ketika mengamalkan. Mbak punya emas 85 gram dalam bentuk perhiasan atau logam mulia. 85 gram kali 85 gram kali aku update tadi harga emas tuh 1.800.000 sudah. 1.800.000 berarti 153 juta ya kan. Mbak kali 2,5%. Mbak sama dengan sebentar ya teman-teman, 85 kali 1.800.000. Oke, kali 2,5%. 3.825.000 Mbak wajib zakat. Kalau dalam bentuk logam mulia setiap tahun. Kalau selagi uangnya di atas 85 gram. Selagi emasnya di atas 85 gram. Tapi kalau dalam bentuk perhiasan ya, gelang, itu sekali aja seumur hidup. Ustazah, orang tinggal di luar negeri mau bayar zakat fitrah di Indonesia. Bagaimana hitungannya? Adalah dianjurkan hitungan zakat di tempat dia berada. Ustazah, iya, pakai uang depo. Oke. Ustazah, boleh nggak puasa bagi orang yang mandi suci dari haid setelah azan subuh? Oke. Teman-teman, kalau teman-teman mau mandi suci, teman-teman lakukan sebelum azan subuh. Beda dengan junub. Kalau teman-teman junub tertidur bangunnya setelah azan subuh masih boleh ya. Nabung emas enggak riba. Nabung emas enggak riba guys ya. Ustazah, iya, saya zakatnya di kampung titip ke anak boleh ya. Oke, Ustazah, fidyah dalam bentuk nasi bungkus bisa. Dalam bentuk mud juga bisa ya. Ustazah, dulu pernah berhubungan badan di bulan puasa tapi nggak tahu hukumnya. Sekarang jadi tahu, nggak usah kafarat karena dulu nggak tahu. Ya, Ustazah, iya, jika perhiasannya tidak dipakai, disimpan saja, apa harus tiap tahun? Tidak tiap tahun. Kalau bentuknya perhiasan, tahu perhiasan kan? Gelang, cincin, subang, kalung, mau dia dipakai atau disimpan, tetap wajib zakat, tapi sekali saja. Tapi kalau bentuknya logam mulia, emas batangan, maka dia wajib keluarkan zakat. Tiap tahun selagi di atas 85 gram, ya. Ustazah, main saham gimana? Nggak ada main saham, yang ada investasi saham ya. Ada 2 aktivitas dalam saham. Yang pertama trading jangka pendek, yang kedua investing jangka panjang. Teman-teman boleh aja trading atau investing nggak masalah. Yang penting teman-teman harus ngerti emitennya, ngerti laporan keuangannya. Kalau teman-teman dapat capital gain, nah nanti modalnya tolong dizakati. Kalau dapat dividen yield, setiap bagi hasilnya, dividennya itu juga dizakati karena dia taking profit ya. Oke, yang nggak kurang paham saham ya nggak apa-apa ya, kita jawab ya guys, karena udah terbaca tentang saham ya. Ustazah, iya, kalau nggak punya emas, zakat emas kalau gimana? Jumlah tabungan yang dizakatkan setara dengan 85 gram emas. Kalau tabungannya coba 85 kali 1.800.000.
153 juta tabungannya, keluarkan zakatnya ya. 85 gram baru November 2024. Belum zakat, belum. Berarti tunggu dulu November 2024 belum. Nanti November 2025. Tunggu 1 tahun ya. Semoga November 2025 uang yang 85 gram itu Mbak jadi 200 gram. Banyak zakatnya. Mantap ya kan. Ustazah, iya oke. Ustazah, aku sakit 5 hari. Ya, aku sakit 5 hari tidak sembuh-sembuh. Aku cek dokter, cuman gak ada perubahan. Maksudnya gimana? Maksudnya pertanyaan nggak sembuh, Mbak boleh kodo setelah Ramadan ya. Oke, Ustazah, kalau nabung berjangka di bank syariah ada uang atau lebih, kelebihannya itu riba. Nabung jangan ambil bunganya ya. Oke, Ustazah punya uang 120 juta belum zakat. Ustazah, imam sujud sahwi makmum dianjurkan ikut sujud ya. Ustazah, iya apa boleh zakat dikasihkan pada adik saya? Zakat boleh ke adik kandung, zakat boleh ke kakak kandung. Kenapa? Karena mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat ya, teman-teman ya. Boleh ke kakak kandung, ke adik kandung itu boleh karena mereka bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, iya. Gimana saya menghadapi wallahu alam ya, terbang dia. Tadi lagi menjelangkan istihadhah zah. Oke, aku jelaskan istihadhah ya. Zakat ke paman boleh. Sebentar, sebelum ke istihadhah aku ke zakat sebentar. Aku ulang deh. Teman-teman, zakat itu boleh kita serahkan, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ke orang yang dia itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, aku nggak boleh zakat ke orang tuaku karena orang tuaku tanggung jawabku. Dan kalau orang tuaku itu juga tidak boleh zakat ke aku karena aku ini tanggung jawab orang tuaku. Jadi kita tidak boleh zakat kalau dia itu tanggung jawab kita. Adik kandung bukan tanggung jawab kita, boleh zakat ke adik kandung. Kakak kandung bukan tanggung jawab kita, boleh zakat ke kakak kandung. Suami nggak boleh zakat ke istri karena istri tanggung jawab suami. Tapi kalau suaminya nggak kerja, istri boleh zakat ke suami. Karena suami bukan tanggung jawab istri. Ya, tapi takut dilempar pakai lilin. Bang, abang ini makin lama makin fakir miskin, makin lusuh aja kulihat. Kata Ustazah Nela boleh zakat ke suami bang. Kalau suaminya fakir, ini uang zakat bang. Ya, palingan dilempar pakai lilin hidup gitu kan guys. Hati-hati aja, oke. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, iya ke vidya. Oke, Ustazah. Ustazah kayak rocker enggak, kayak SpongeBob, ya kan? Thank you Mbak IKR ya. Ustazah, iya, zakat boleh pakai uang, zakat fitrah dianjurkan pakai beras. Kalau mau pakai uang boleh menurut Imam Hanafi, oke? Ustazah, iya, kadar emas mesti 24 karat ya. Ustazah, suamiku sakit, fidyahnya boleh dibayar di bulan Syawal atau harus bulan Ramadan? Boleh di bulan Syawal, yang penting sebelum Ramadan tahun depan. Iya kan? Ustazah, iya siap Mbak Vivi ya. Sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Ais ya. Ustazah, bolehkah berzakat ke ibu yang lagi sakit? Zakat nggak boleh ke ibu, teman-teman. Ya, pengumuman, pakai mikrofon dulu guys. Pengumuman, zakat nggak boleh ke ibu dan ke anak karena dia tanggung jawab kita guys. Kalau mau zakat ke orang luar ya guys, atau ke kakak kandung, saudara kandung, keponakan, sepupu, paman, tante, bibi, uwa, bule, pakle, boleh guys, ya kan? Karena semua itu bukan tanggung jawab kita. Jadi boleh zakat kepada saudara terdekat ya, tapi yang aku sebutkan tadi oke? Nah, pengumuman selesai, mikrofonnya nggak jelas ya. Ustazah, iya, oke gitu ya. Oke, dah, cepet kali. Ustazah, vidya jangan ke orang tua ya, ke orang luar yang fakir atau miskin. Siap Mbak Sadia, Mbak Azkaira ya. Ustazah, iya, orang pikun apa wajib zakat? Kalau orang pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, nggak wajib fidyah. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat, nggak zakat fitrah, nggak zakat mal, nggak puasa, pikun aja lah dulu. Kalau pikun aman guys, oke. Ustazah, iya, mau madu randunya? Oh iya boleh ya. Ustazah, boleh nggak bayar fidyah memberi 1 kali makan? Enggak, harus 1 hari makan, bukan 2 hari, bukan 1 kali makan ya. Ustazah, iya,
Ustazah, iya, oke. Apakah anak perempuan terlalu cepat banyak pertanyaan yang belum terjawab? Nggak apa-apa. Kan kita tiap hari guys, ya kan? Kan kita tiap hari, nggak terjawab hari ini, terjawab besok. It's okay, kan kita ngobrol aja kan? Iya kan? Nggak apa-apa ya, dimaafin aku kalau nggak kebaca. Ustazah, iya, kalau penghasilan kita 7 juta apa wajib zakat? Belum ya. Oke, Ustazah, iya. Amalan Ustazah, uang sedekah subuh dikumpulkan harus dikasih ke satu orang atau boleh beberapa orang. Kalau sedekah bebas, dikasih ke fakir miskin, kasih ke orang tua, ke anak, kasih makan kucing, traktir makan kawan, bebas. 1 orang, 10 orang gak ada masalah ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, orang tua membayarkan zakat anaknya. Oke, perhatikan. Kalau membayarkan zakat itu boleh. Aku nih misalnya atau aku menzakatkan seluruh keluargaku, itu boleh. Nggak usah keluar zakat ya, nggak usah keluar zakat ya. Aku aja yang zakatkan satu keluarga, itu boleh. Walaupun kakakku misalnya mapan, makku misalnya mapan, kalau membayarkan zakat itu boleh ya. Nah, membayarkan zakat teman boleh. Ada teman kita kayaknya susah dia sekarang ya kan. Nah, kita bayarkan zakatnya, boleh. Clear ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau sholat tabat dalam gerakan sholat itu beda-beda mazhab, sama ya. Oke, Ustazah, fidyah jarak jauh boleh menurut Imam Hanafi. Kita di sini fidyah kita di mana boleh. Ustazah, iya. Oke, amalan wanita haid dari 15 sampai 17 Ramadan agar dapat pahala Lailatul Qadar. Oh, ini udah aku sampaikan jauh-jauh hari sebelum malam Lailatul Qadar sih. Tapi oke lah. Wanita haid itu boleh zikir di rumah, boleh sholawat di rumah, memperbanyak sholat di malam hari, iya kan? Sholat taubat, sholat haid. Maaf, wanita haid pertama boleh zikir di rumah, boleh sholawat di rumah. Catat ya Mbak, zikir, kemudian sholawat, kemudian ngulang-ngulang hafalan, kemudian muhasabah diri. Dan baca doa malam Lailatul Qadar. Ada yang ingat doanya? Doanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya ya. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar atau di malam hari, teman-teman coba baca doa ini ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, Ustazah, iya. Tahajud boleh 4 rakaat, tahajud 4 rakaat boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, saya mau bayar zakat sebentar. Waduh, orang yang dizakati wajib juga nggak membayar zakat. Oke, maaf teman-teman yang nggak kebaca, maafin aku. Coba fokus ke aku sebentar. Zakat mal beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bisa untuk orang-orang yang kaya saja. Kalau zakat fitrah untuk orang kaya, untuk orang miskin, bayi baru lahir, selagi dia masih hidup sampai 1 Syawal. Nah, orang miskin wajib zakat fitrah guys. Contoh misalnya, kita miskin nih. Kita kan diberikan zakat. Nanti uang zakat itu bisa kita zakatkan kembali. Itu bisa. Ya, jadi selagi dia hidup. Tapi kalau dia udah meninggal tanggal 20 Ramadan, maka dia tidak wajib lagi zakat. Kalau dia udah meninggal tanggal 20 Ramadan. Jadi kalau nggak mau bayar zakat fitrah, meninggal dulu. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya, paham ya zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah itu bagusnya dikerjakan kapan? H-3 Idul Fitri, H-2 Idul Fitri, H-1 Idul Fitri ya. Itu bagus ya teman-teman ya, itu bagus. Oke. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, saya tidak pernah meminta zakat tapi dikasih, nggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah zakat mal dikasih ke kakak kandung? Zakat boleh selagi dia bukan tanggung jawab kita ya. Oke, Ustazah, nah jadi itu zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Zakat mal ini untuk orang yang punya uang, untuk orang yang punya harta. Misalnya nih zakat emas. Kalau emasnya udah 85 gram, keluarkan zakatnya. Udah numpuk nih emasnya 85 gram nih. Misalnya emasnya udah numpuk 85 gram, numpuk 1 tahun. Berarti nisabnya 85 gram, haulnya 1 tahun.
Ya kan, berarti keluarkan tuh zakatnya. Aku ulang lagi lah. Ya, contoh misalnya dia punya emas, bukan emas Jawa ya guys. Emas asli guys. Contoh emasnya 90 kali 1.800.000. Ah, keluarkan zakatnya kali 2,5% kan zakat kan. 4.050.000. Yang punya emas-emas di bawah genteng di mana-mana itu keluarkan zakatnya, oke? Tabungan Ustazah, aku punya deposito, depositi, depotini, aku semuanya punya tabungan. Kalau teman-teman punya tabungan, yang tabungan teman-teman udah setara dengan 85 gram emas. 153 juta, kalau tabungan 500 juta, 200 juta, 1 miliar, keluarkanlah zakatnya itu. Ya, pokoknya doa sama Allah, ya Allah saya punya banyak tabungan, saya pengen ya Allah. Sampai apa? Sampai saya bingung mau zakat kemana. Gitu guys, lah gitu kan, Masya Allah ya kan. Sampai saya bingung mau zakat kemana. Gitu guys, ya kan. Doalah sama Allah, ya kan. Gak apa-apa bayar zakat. Ya Allah, banyakkan uangku ya Allah. Sampai apa kata Allah? Sampai aku pening mengeluarkan zakat dari orang fakir miskin ya Allah. Masya Allah. Clear ya. Ustazah, iya kalau nggak bayar zakat masuk neraka. Dicuci pakai api bukan rinso ya. Oke, Ustazah kalau gaji 2 juta per bulan belum wajib zakat. Iya. Ustazah, bolehkah zakat Ustazah? Oke. Wallahu alam bisawab. Terlalu cepat. Teman-teman sehat selalu ya. Semua pengen masuk surga ini ya. Ustazah, boleh nggak cara bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya? Ya, 1,4 kilogram beras per harinya kasih ke fakir miskin. Masya Allah ya. Oke. Berlian nggak wajib zakat? Ustazah, iya. Saya zakat di kampung saat mudik boleh, tapi ada baiknya zakat itu di tempat kita sendiri. Itu yang paling baik ya. Ustazah, antar hutang dan zakat mana? Oh zakat dong, zakat fitrah keluarkan. Hutang kalau masih udah jatuh tempo minta sama dia untuk ditunda. Zakat kan cuma 2,5 sampai 3 kilo guys. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Kalau dapat THR nggak wajib zakat ya. Oke, Ustazah zakat dari kebun sawit, penghasilannya yang wajib zakat. Tapi sekarang guys, zakat penghasilan tuh udah tinggi guys, karena harga emas tinggi. Caranya gini, 85 gram emas kali 1.800.000, 153 juta bagi 12 bulan. Jadi teman-teman boleh zakat penghasilan itu di 12.700.000. Di bawah 12 juta belum wajib zakat penghasilan. Cobalah. Tinggi guys. Harga emas lebih tinggi dibanding gaji yang naiknya sekali 4 tahun. Dan naiknya 200.000 coba. Aku udah lama gak update harga emas. Kan 85 gram tuh. 85 gram baru wajib zakat penghasilan ya kan. Kali 1.800.000 ya kan. Nah 1.800.000. 153 juta. Kita bagi lagi. Bagi 12 bulan. Bagi 12 bulan, 12.750.000. Gaji kita naik sekali 4 tahun. Tuh bolak balik kita baru naik. Dia 200.000 pula naik ya. Jadi tenang aja ya. Kayaknya kalau oke gitu ya. Oke, Ustazah, iya kalau zakat penghasilan di sini emas 500 per gram. Emas apa? Emas mahal loh sekarang, Mbak. 2,5 gram itu 4 juta kalau di sini. Oke, emas 24 ya. Ustazah, iya. Oke, kalau pernah berhubungan badan saat Ramadan itu ganti kafarot. Tapi kalau teman-teman nggak tahu nggak apa-apa ya. 24 karat ya teman-teman ya, 24 karat ya. Jadi caranya gini, misalnya tahun ini jadwal aku ngeluarkan zakat mal aku misalnya tanggal 15 Maret. Maka sesuai dengan 15 Maret ya kalau zakat emas ya. Ustazah, iya zakat oke. Ustazah, iya belum 6 juta belum kalau sekarang ya. Tinggi kali Mas. Ustazah, iya boleh nggak zakat fitrah dibagikan pada saudara sendiri? Bisa. Zakat fitrah ke saudara sendiri bisa ya. Ustazah, cara sholat id di lapangan ya teman-teman ya. Oke, berhubungan badan kalau maksudnya bukan berhubungan badan nggak tahu. Dia ini belum tahu berhubungan badan di siang Ramadan tuh kena kafarot. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Kalau udah tahu kena kafarot puasa 60 hari berturut-turut ya teman-teman ya. Atau mengganti puasa 60 hari berturut-turut. Atau teman-teman oke gitu ya. Atau teman-teman boleh melakukan yang namanya
atau teman-teman melakukan yang namanya memberi makan 60 orang fakir miskin. Oke. Ustazah, iya ngeri ya. Zakat fitrah dapat utang boleh nggak? Maksudnya gimana? Ustazah, puasa Syawal bisa untuk pengganti puasa yang bolong. Nanti aku bahas. Usahakan satu niat, satu amal ya. Ustazah, kita boleh ambil uang orang yang nggak mau bayar, nggak boleh. Kalau dia nggak mau bayar, dia berdosa. Kalau kita nyuri uangnya, kita juga dosa. Makanya kalau teman-teman helmnya dicuri orang, jangan ambil helm orang. Orang tuh ambil helm kita, dia berdosa. Kita pula ambil helm orang lain, ya kita juga dosa. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Sendalku sholat Jumat, sendal jepitku hilang, gua ambil juga sendal orang, aku pun berdosa, ya kan? Oke gitu ya. Ustazah, iya, oke, Ustazah, merem. Kalau merem dalam sholat jangan. Teman-teman, kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Buka mata, buka bibir ya. Jangan merem ya, teman-teman ya. Buka mata, buka bibir. Sebentar ya. Sampai kapan Ustazah? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh ya, teman-teman ya. Buka mata, buka